Ini adalah aplikasi sederhana yang kami buat untuk membantu teman-teman PPS mengisi data lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja secara otomatis. Cara kerjanya adalah cukup menekan tombol pilihan yang ada di sudut kanan aplikasi ini, dan lampiran SPTBJ akan terisi secara otomatis sesuai bulan yang kita pilih. Sebagai contoh, yang ada di layar saat ini adalah data untuk bulan Januari. Karena pada bulan Januari belum ada transaksi, sehingga tabel lampiran SPTBJ-nya masih kosong. Nah, perhatikan pada tombol pilihan ini. Ketika saya klik anak panah yang di atas, maka angka yang keluar adalah angka 2, dan di judul tabel pada kolom bulan ini pun berubah jadi bulan Februari. Begitu juga dengan data angka yang ada di tabel ini, berubah secara otomatis, yang tentu saja berisi data transaksi pada bulan Februari, sesuai permintaan. Ketika ini saya ubah lagi, di bulan 3, dan di sini berubah menjadi Maret, maka data ini pun berubah menjadi data transaksi pada bulan Maret. Nah, begitu seterusnya. Jadi teman-teman setelah mengubah ini, tinggal melakukan print out seperti biasa, ya, dari sini, kemudian print. Tetapi jangan lupa untuk mengisi kolom halaman, yaitu halaman 1 ke halaman 1, agar coretan-coretan di luar daripada halaman 1 ini tidak ikut di dalam printout-nya. Nah, kemudian juga ada dua hal yang harus diisi secara manual di sini sebelum di print. Yang pertama yaitu nomor surat. Ini nomornya tentu harus diubah sesuai dengan nomor surat di PPS masing-masing. Dan juga tanggal, bulan, dan tahun yang ada di bawah. Ini juga harus diubah setiap bulan. Nah, lalu bagaimana mengisi data agar data-data ini bisa berubah sesuai dengan data setiap bulan. Kami akan uraikan secara rinci cara penggunaan aplikasi ini, tapi sebelumnya dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan template atau format ini, tuliskan permintaan di kolom komentar. Kami akan bagi secara gratis, apabila ada permintaan dari minimal 10 orang yang menuliskan di kolom komentar. Cukup 10 komentar, untuk menghargai waktu dan tenaga kami membuat aplikasi ini. Terima kasih. Nah, baik, di sini, di sheet sebelahnya, di sheet aplikasi ini, di sini ada database. Dan ini yang harus diisi setiap bulan. Database-nya ini kami susun dari bulan Januari sampai bulan Desember, sehingga lampiran SPTJB ini, atau lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini, bisa kita isi sampai bulan Desember. Nah, kemudian di database ini saya bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu data penerimaan dana atau dana yang diterima dari KPU, dan kemudian di bagian yang kedua yaitu data belanja PPS setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan data ini harus kita isi. Contoh seperti misalnya pada bulan Januari karena belum ada transaksi sehingga di sini kosong. Nah, pada bulan Februari ini adalah data penerimaan untuk honor panitia pemungutan suara. Jadi panitia pemungutan suara itu terdiri dari 3 orang dan jumlah honornya jika dijumlahkan dari ketua dan 2 orang anggotanya jumlahnya 4.100.000 setiap bulan. Nah, kemudian masih di bulan Februari ini adalah honor untuk sekretariat PPS. Jadi sekretariat PPS ini juga ada 3 orang, sekretaris dan 2 orang stafnya. Total honornya dalam 1 bulan sebanyak 3.250.000. Nah, kemudian di kolom yang kami beri background berwarna ungu ini akan terisi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak usah lagi menulis apa-apa di sini supaya rumusnya jangan berubah. Jadi teman-teman cukup mengisi di kolom yang tidak ada warna ini atau kolom yang polos ini sesuai dengan bulannya. Nah, sekali lagi ini adalah data yang diterima dari KPU, dana yang diterima dari KPU pada bulan Februari. Untuk honor PPS 4.100.000, untuk sekretariat 3.250.000. Di bulan Maret ada honor PPS sebesar 4.100.000 dan sekretariat 3.250.000. Kemudian Pantarlih. Nah, ini adalah contoh salah satu desa yang mempunyai TPS berjumlah 8 TPS, sehingga Pantarlihnya juga berjumlah sebanyak 8 orang, sehingga honor Pantarlihnya sebanyak 8 juta, yaitu 8 orang dikali 1 juta. Nah, kalau di tempat teman-teman
misalnya berbeda, katakanlah jumlah TPS-nya 12, berarti di sini 12 dikali 1 juta, 12 juta. Misalnya ya, ini contoh. Atau kalau TPS-nya hanya 2, berarti honor pantarlinya hanya 2 juta. Nah, jadi cukup tuliskan 2 juta. Nah, dan seterusnya. Jadi tergantung dari jumlah pantarli yang dipakai di tempat teman-teman sekalian. Nah, kemudian masih di data penerimaan untuk belanja ATK atau belanja bahan. Nah, di sini belanja bahan kebetulan untuk desa yang kita jadikan sebagai contoh, ATK-nya itu sebesar 1 juta dan transportasinya sebesar 1 juta. Nah, saya dengar bahwa setiap kabupaten jumlah belanja operasionalnya ini berbeda-beda. Ada yang berjumlah 2 juta, ada yang 1.800.000, ada yang hanya 1.400.000. Ya, silakan teman-teman menyesuaikan. Kalau misalnya di tempat teman-teman belanja ATK-nya itu 900.000, maka ketik di sini 900.000. Kalau misalnya 700.000, ketik 700.000. Begitu juga dia transportasi. Sekali lagi, tinggal menyesuaikan dengan penyaluran dana di daerah setempat, daerah masing-masing. Dan kembali saya ingatkan, untuk kolom yang ada warna ini jangan diganggu karena ini sudah ada format atau rumus yang tidak bisa diganggu lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu data belanja. Nah, ini adalah data transaksi belanja. Ini transaksi belanja pada bulan Februari. Jadi untuk honor PPS ini sudah ditransfer ke rekening PPS, maka masuk ke dalam data dana yang sudah dibelanjakan. Begitu juga dengan sekretariat, ketika ini sudah ditransfer berarti dianggap sudah dibelanjakan. Nah, kemudian untuk ATK, ketika dananya sudah dibelanjakan maka tuliskan di sini. Misalnya dibelanja habis maka tulis 1 juta, dan kalau tidak habis tulis 500.000 atau seberapa yang telah dibelanjakan. Begitu juga dengan transportasinya. Nah, jadi ketika data-data yang ada di dalam kolom yang tidak ada warna ini atau kolom yang polos ini kita isi, maka secara otomatis data yang ada di dalam kolom berwarna ini akan terisi dan juga akan berpengaruh langsung ke aplikasi yang telah kita buat ini. Ya, jadi kita contohkan ya, misalnya di bulan Juni. Di bulan Juni, jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini untuk ATK-nya ini sebesar 5 juta. Karena ini adalah transaksi dari bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Ada 5 bulan sehingga jumlah dana yang diterima sebesar 5 juta. Kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu, berarti data transaksi dari bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5. Dari bulan 6-nya tidak masuk. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan, ya, sekalipun misalnya jumlah belanja ATK-nya itu 1 juta, tetapi yang sudah dibelanjakan 500.000, maka tentu dimasukkan di data ini, ya. Data ini di bulan Juni. Ya, di bulan Juni ini, Juni ya. Juni sebesar 500.000. Nah, begitu juga transportasinya sebesar 600.000. Maka di aplikasi ini yang muncul adalah data transaksi ATK di bulan ini 500.000 dan untuk transportasi 600.000. Maka tentu saja akan ada saldo di bulan Juni ini yaitu sebesar 500.000 untuk ATK dan 400.000 untuk belanja transportasi. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami karena suara rekaman saya kurang bagus karena juga sekarang lagi selesma, kurang sehat. Dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa ketikkan komentar dan share ke teman yang lain apabila teman-teman berminat format sesuai yang ada di video. Terima kasih sudah menonton.